Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Apa kabar? Sore ini ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Seperti biasa, di tiap episodenya kita akan ngobrol dengan berbagai narasumber dari berbagai latar belakang dan tentunya punya insight dan values, knowledge yang beda-beda tiap kita obrolin, dan tentunya ini jadi kayak menambah ilmu kita ya sebagai anak muda untuk melihat profesi, masalah atau apapun dari berbagai perspektif dan berbagai um, sudut pandang. Oke. Oke. Nah, kalau bicara mengenai podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia ini, teman-teman bisa menyaksikan di banyak sekali platform ya. Ada kurang lebih 10, ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Partai Perindo, semuanya at Partai Perindo. Terus ada juga RCTI Plus, Okezon, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga websitenya Partai Perindo. Dan seperti biasa, gue juga bakal ingetin untuk teman-teman kalau mau ikut bukan kuis ya, tapi lebih ke trying your luck. Who knows, today is your fortune cookie-nya hari ini atau dapat uangnya hari ini. Ada masing-masing voucher 100.000 rupiah untuk teman-teman beberapa orang yang nanti ya caranya gampang banget, tinggal bikin quotes. Jadi dari obrolan kita, the whole production, nanti kalian tonton dulu, terus bikin kalimat 1, 2, 3 kalimat, and then kira-kira yang relate sama obrolan kita. Nah, nanti kita pilih beberapa orang yang bagus quotesnya, akan kita kasih tadi e-voucher masing-masing senilai 100.000 rupiah. Tapi jangan lupa dulu untuk follow Instagramnya Partai Perindo at Partai Perindo. That's the first rule. Jadi gampang banget sebenarnya. So make sure, silakan ditonton, nanti ketik-ketik jarinya ya, kreativitasnya diasah. Alright, oke. Tema kita hari ini adalah mengenai buat teman-teman yang mungkin masih kuliah, well ini bisa relate, yang sudah kerja juga sangat bisa relate, tapi apapun ya, yang masih sekolah juga nggak apa-apa, karena banyak juga anak sekolah yang sudah mulai kerja, side job ya, and it's really okay, cause I do begitu. Jadi I start my career dari kuliah sih sebenarnya ya. Nah, high school, kuliah udah mulai kerja macam-macam. Jadi so I think it's a good way untuk kalian membangun namanya mental, motivasi, dan juga link ya. Karena kalau lo mulai sesuatu dari awal lebih lebih mudah, lebih gampang. I mean, ibaratnya starting pointnya lebih awal. Nah, itu jadi keuntungan buat teman-teman yang mungkin kerja sambil kuliah. But next question tuh, ada yang nanya nih, Kak, kalau jadi TV jurnalis kayak gue ya, perlu sekolah jurnalis nggak sih? Perlu sekolah broadcasting nggak sih? Jawabannya enggak gitu ya. Kalau mau sekolah lebih baik, which is good ya. Tapi kalau ditanya perlu nggak? Nggak juga gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman gue yang kerja di industri ini backgroundnya macam-macam. Ada yang uh, hukum, pertanian, gue sendiri business management, and then banyak lah pokoknya. Jadi ada beberapa yang kedokteran. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kerja dan jurusan, somehow ya jurusan memang kadang mengarahkan kita kan ke ujungnya di mana. Tapi kalau ditanya kerja sesuai jurusan, nggak harus. Nah, itu tema kita yang akan kita bahas hari ini, gimana kita memahami ya problem dari banyak ya anak muda, kalau emang kerja kalau jurusannya what's that, finance atau keuangan, atau itu harus kerjanya di bank ya, atau kalau 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 memang misalnya hukum harus jadi lawyer. Well, masing-masing orang punya jalan yang berbeda, tapi dari pengalaman gue sih nggak semuanya harus seperti itu. Jadi bisa kok kerja apa, jurusannya apa. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita obrolin. Nah, untuk ngebahas soal ini ya, gue ada kedatangan seorang yang sudah berkutat. Waduh, kutat. Where is Kutat? Is it close to Ciputat? No, right? Bahasanya tuh nih, berkutat loh ya. Aku juga kan udah lama nggak baca berkutat. Berkutat is like apa? Berkecimpung, mam. Berkecimpung lagi. Alright, berkutat di industri talent, marketing, dan kreatif. Jadi ini adalah sosok yang sudah lama ya mendalami industri talent, marketing, dan kreatif. Ya, kita punya
Langsung saja kita sapa ada Kak Fama Dana Kusuma. Selamat sore Kak Fama. Sore. Namanya unik sekali ya. Dari awal aku bilang Fama. Ini kayak pertama kali aku ketemu sosok namanya Fama. Bagus dong. Ya, Jadi nggak keren. pasaran Ya, kan? bener. Makasih. Itu tadi nama panjang, nama singkatan ya? Yes, itu Dari dari stands for? Vidya Aretuza Mutia Adiatin. Panjang ya. Susah Oke. diingetnya, makanya pakai Iya, nama iya, panggung iya. aja Fama Dana Kusuma Gak gitu. apa-apa. Tapi lucu namanya unik Fama. Oke, Thank wow. you. Oke, aku juga kalau nama panggung aku apa ya? Junjun. Boleh juga. Ya, bukan Korea tapi Kroya. Oke, Kak Fama sehat? Sehat. Oke, good to see you. Terima kasih sudah hadir hari ini dengan sangat fresh. Aku pertama mau nanya dulu, rambutnya bagus. Makasih Warna juga udah apa? diundang. Terus ceritain dong rambutnya dari apa? I mean like, no dari apa? I mean like the process of making ya, atau Oke. kenapa warnanya? Sebenarnya sih aku lebih suka warna merah Oke, tadinya. oke. Cuman ini ada journey-nya juga nih Sure, soal rambut nih tell ya me, kan. tell me. Jadi kalau misalnya warna merah itu gampang banget luntur, dan kalau luntur tuh warnanya jadi jelek kalau menurut Oke, aku. oke. Kayak sama skin tone dan lain-lain tuh jadi jelek. That's why aku pilih biru, karena biru itu kalau misalnya luntur yang sampai habis pun itu lebih ke grayish gitu. Jadi Iya. lebih bagus lah I hasil thought it's lunturannya. Tosca something. Ini sebenarnya biru sih, biru banget oke. gitu. Oke. Cuman emang udah agak luntur, ya agak sedikit hijau, oke. ada sedikit Berarti toskanya gitu. I'm not itu ya, partial color blind takutnya. Oh oke. Oh jadi tapi kenapa mewarnai rambut? Apa yang menurut Kak Fama I mean like apakah menambah like semangat, pede or something for you? Oke. Kalau misalnya warna rambut itu sebenarnya karena untuk kepuasan diri sendiri Oke, aja sih gitu. oke. Bosan kan sama rambut lihat warna hitam, tapi kalau misalnya mau dicat kayak coklat, warna-warna yang biasa lah gitu. Itu kayaknya terlalu Biasa ya. so-so lah ya Oke, untuk good. aku. Jadi aku lebih Nice. tertarik sama fashion color. Oke, baik, nice loh. Aku suka loh, ya. Karena Makasih. buat beberapa orang kan kadang agak berbeda ya warna berani itu emang kadang butuh it takes apa ya confidence, guts, dan tapi emang apapun yang kita nyaman ya selama itu nggak ganggu orang, why not? Yes. Including our hair color, mau warna apapun ya Kak ya. Iya. Yang penting ininya sama ininya, right? Iya. Okay. I mean bukan baju ya, hati maksudnya. Hati. Tapi kata dokter hati di sini, bukan di sini waktu itu, inget nggak Kak Furlan? Oke, Kak Fama terima kasih sudah hadir dan juga ketemu kita hari ini. Well, kita ngomongin soal bagaimana kerja sesuai jurusan atau nggak sesuai jurusan. Tapi sebelum ke itu, Kak Fama ini talent marketing kreatif. Boleh diceritain nggak dulu backgroundnya, sekarang kerjanya di bidang apa? Ya, silakan. Aku sebenarnya bergerak di sebenarnya aku kuliahnya itu awalnya di jurusan hukum. Waduh, jurusan hukum. Oke, Yes, good. gitu. Tapi basicnya aku lebih into konten kreator lah, karena tadinya aku tuh MUA juga. Wah, Yes, MUA makeup artist juga Oke. gitu. Makeup artist dadakan sih. Jadi apa ya? No wonder you got that eye. Was that this one? Eyeliner. Yeah, eyeliner. Iya. Okay. And then? Itu otodidak juga sih, belajar sendiri sama modal internet aja, nonton-nonton di YouTube gitu. Okay, good. Terus abis itu waktu udah lulus aku juga sempat ikut pendidikan untuk advokat. Oke. Udah lulus juga. Tapi sampai sekarang license-nya belum diambil. Oke. Gitu. Terus abis itu sekarang aku kerja dari startup terus kerjanya. Awalnya di bidang beauty, abis Oke. itu sekarang masuk di bidang gaming. Okay, wow, Gitu. nice background. Hukum, well, it's, I mean, keren ya. Dan gini, sebelum kita masuk ke tema kayak, yang aku sadari bahwa ketika kita sekolah ya pendidikan itu tuh kayak ibaratnya tanggung jawab kita, bakti kita kepada orang tua ya, Yes. yang kita betul. harus selesaikan. Somehow apapun yang mereka ya yang kita ambil jurusan kadang juga maunya mereka, you know, Bener. right? Kadang kita maunya apa, mama papa kita kayak kamu ambilnya ini aja ya, udah sama kayak mama gitu, sama kayak deep down kayak gitu kan. Ya Pernah masih disetir lah ya. pasti setir. Tapi sekali lagi yang gue pahami bahwa ya gue akan berpikir wajar karena ya mereka yang nyekolahin uang mereka dan kita juga ya
kadang mau segimana, kadang orang tua memang tahu ya yang terbaik. Hmm. Cuman kan memang passion segala macam kan kadang beda sama orang tua. Yes, Nah, kemampuan bakat iya. juga kadang kita sendiri yang Pernah nggak sih ngembangin. ngadepin kayak gini? Oh, pernah banget. Sebenarnya aku bisa dibilang untuk masuk ke jurusan hukum ini tuh udah terdoktrin ya. Terdoktrin itu dari aku SMP lah ya. Oke. Emang mungkin secara nggak langsung kayak diploting lah sama papa aku gitu. Orang tua, Kamu oke. nanti kalau misalnya udah gede kuliah masuk hukum aja, masuk Oke, sini 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 yes. sini. Nanti kerja biar di sini 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 sini. Udah disebutin tuh kan semua mereknya. Tapi even secara teoritis aku juga suka gitu untuk Yeah, belajar yeah. hukum. That's why lulus lumayan cepet, nilai lumayan oke kayak gitu. Tapi untuk prakteknya itu kayak aku merasa tidak Iya. genah aja Iya, gitu. iya. Karena gini, menurut aku ya kalau kita punya kondisi kayak gini, gue pun pernah kayak gini kan, misalnya ya misalnya harus kedokteran, harus apalah because of background atau keluarga atau apa. Yang gue pahami ya, Kak Fama ya, I don't know buat teman-teman. First thing first, memang harus ikutin kata orang tua karena mereka orang tua ya, bukan temen. Jadi apapun kata orang tua ya orang tua lu gitu yang ngasih tahu yang ngasih lo uang gitu ya. Jadi ya harus diikutin. The rest menurut gue, kalaupun kita punya mimpi lain ya, by the time kita harus juga tunjukin ke mereka gitu. Jadi aku selesain yang misalnya mereka mau, but by the time aku juga kasih lihat misalnya, Pa, Ma, aku maunya ini sih sebenarnya. Cuman aku ya mereka pasti kayak mungkin akan sulit menerima. Tapi kalau kita persistence dan mereka lihat hasil, ya bukan nggak mungkin ya, mereka akan mengerti ya, Iya, lama-kelamaan kelamaan. Dan ini juga aku nggak tahu kalau Kak Fama terjadi nggak sih ketika tadi hukum, tiba-tiba Kak Fama tadi lebih suka make up, lebih suka beauty, startup, dan ya gimana transisi ngasih taunya ke orang tua? Kalau aku jatuhnya lebih kayak ngadalin orang tua sih. Oke. Ngadalin orang tua, I love Iya, it. jadi kayak tipu-tipu lucu Iya, gitu. wow. Awalnya jadi sebenarnya gini. Seru nih. Kan aku masuk ke hukum ya. Udah Yoi. gitu kan aku ambil sekolah advokat gitu kan yang selama 3 bulan itu. Nah, untuk dapetin license-nya itu aku diharuskan untuk magang di salah satu law firm, terserah law firm apa aja gitu. Nah, sembari magangnya itu aku bilang, ya sudahlah, kita kerja, aku kerja ini dulu aja gitu. Aku bilang gitu ke orang tua, kata, oh ya udahlah kerja aja dulu, yang penting dapat penghasilan gitu. Yaitu di situ dia kadal-kadalannya gitu. Ya. Tapi ya begitu aku mana katanya mau magang gini-gini, ya udah aku kayak ya udahlah daripada ngulang lagi dari nol kayak gitu. Oke. Gitu ya caranya. Iya, memang kita punya cara masing-masing ya untuk meyakinkan orang tua dengan apapun yang kita kerjain. Kalau Kak Fama tadi itu ya, tapi intinya sama ya Kak, bahwa kita menyelesaikan kewajiban. Betul. Ya. Karena itu ibarat bakti kan aku sebut. Ya, pendidikan tuh kayak memang udah batasnya kita lah, ngerti lah. Nah, setelah kita kerja, setelah itu terserah. Yeah. You know, ya mau ngapain, tapi selama kita masih pakai orang tua, uang orang tua, apalagi sekolah, ya mbok dikerjakan, diluluskan ya, jangan dimain-mainkan gitu kan. Bukan begitu, bukan, iya. tapi ya, contohnya Kak Fama tadi menarik bahwa selagi tadi berarti Kak Fama sebenarnya punya passion di bidang lain. Yes. Dan menurut aku penting sekali untuk mengikuti passion ya. Karena ngerasa bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu yang memang sesuai maunya kita, it feels like hobby but you got paid, you know. Yeah. Somehow, maybe. Tapi kalau Kak Fama sendiri, kenapa merasa bahwa ada sesuatu yang passion dan nggak passion, yang gua harus kejar yang ini, kenapa? Nyaman kah atau apa? Lebih ke nyaman sih sebenarnya, karena apa ya? Kayak yang tadi aku bilang gitu. Sebentar Kak, tapi kalau udah nyaman terus ditinggalin gimana? Aduh. Pernah? Iya, itu deh ceritanya. Lagi Pasti nyaman kita buka karena di nyaman sini. sih, karena nyaman sih Jun. Oh waduh. Iya. Kalau nyaman terus ditinggalin gimana? Nyaman Lanjut. sama belajar sama belajar hal yang baru juga sih sebenarnya buat aku. Karena kayaknya kalau misalnya hukum tuh terlalu kaku ya. Terlalu kaku gitu. Sedangkan kalau misalnya di bidang aku yang sekarang di talent, di kreatif, di agency gitu kayak lebih bebas berekspresi.
Aku baca nih, aku kan lagi Google nih ya, lulusan hukum di Indonesia. Kata Kak Fama tadi kan lulusan hukum kaku ya, ya maybe pengacara sama nih Kak Fama. Tapi Kak Fama kayak harus nyoba yang ini nih. Lulusan Fakultas Hukum jadi apa di Indonesia? Satu, pengacara, staf ahli hukum, paralegal, analis hukum, conveyancer, yang terakhir tau apa? Detektif. No. Bisa jadi detektif loh. Tapi kan itu tetap kaku gitu loh. Kaku, Aku nggak ya. bisa cat-cat rambut. Nanti aku nggak bisa cat-cat rambut. Bisa, detektifnya nyamar ya. Oh, oke. Oke, tapi ya ini kan kalau teman-teman bilang oh nggak gitu kak, ya kan pandangan orang beda-beda loh ketika ngeliat sesuatu. Aku pun ngeliat hukum ya pas berat ya, in my opinion. Tapi nggak tahu, mungkin yang ngejalanin bawa fun, sidang segala macam, ngenanganin kasus. Aku juga beberapa kali ketemu narasumber yang lawyer, mereka yang wah passionate banget. Nah itu penting ya, bahwa apapun yang kita kerjakan memang harus sesuai passion. Dan kalau case-nya kayak Kak Fama, bahwa ada passion lain yang ngerasa bahwa di situ lebih banyak belajar, lebih berwarna lah ya, lebih nyaman, dan akhirnya dikejar gitu. Nah, ini kan kita waktu kuliah nih kan, pasti tahu kan bahwa jurusan itu pasti gue bakal jadi ini gitu kan. Misalnya jadi hukum, jadi lawyer gitu kan. Banyak anak-anak yang gini Kak Fama, ketika mau menentukan jurusan, ya oke, mungkin ada beberapa yang disetir orang tua, yang di direct langsung oke ini segala macam. Ada beberapa yang bingung nih, karena mereka mau jadi apapun bingung nanti. Belum punya tujuan gitu ya. Belum punya cita-cita sama mau jadi apa ya. Gua ada bukan saran ya, thoughts-nya soal ini apa? Gimana menurut Kak Fama? Apa yang harus anak-anak muda lakukan ketika mungkin belum tahu cita-citanya apa? Kalau misalnya menurut aku sih, yang jelas harus kenalin dulu diri sendiri. Oke. Gitu ya kan. Kalau misalnya emang sebenarnya dari cara belajar dia pas sekolah pun harusnya udah keciri ya. Maksudnya udah bisa kelihatan gitu. Contohnya kalau misalnya aku tipikal anak yang kalau misalnya belajar waktu sekolah itu pasti fokus ke hafalan. Oke. That's why aku milih, kayaknya kalau misalnya aku mempelajari undang-undang gitu di hukum, kayaknya oke juga nih kayak gitu. Kalau misalnya emang dia lebih suka untuk menganalisis atau dia suka jualan gitu dari dia waktu masih sekolah, itu juga bisa mungkin masuk bisnis. Udah kelihatan sih sebenarnya bibit-bibitnya ya. Sebenarnya jadi kunci pertamanya menurut aku harus kenalin diri sendiri dulu. Lebih suka ke arah mana. Benar. Kalau dia memang jago di ngitung-ngitung, ya mungkin memang passionnya di akuntansi gitu. Iya. Bener-bener. Sama juga gini Kak, ada beberapa temen yang takut darah gitu kan, takut istilahnya penakut, ternyata ngambil kedokteran gitu. Nah ini a bit tricky sih aku lihat. Dulunya penakut, kalau sekarang ya operasi black gitu kan. Darah. Aku tanya nih, kok bisa jadi ambil medical, gue bilang ambil medical terus dokter. Iya, gue tuh takut kalau yang lihat di film, dia bilang kalau yang depan mata mah udahlah biasa, dia bilang gitu. Iya, iya beda-beda sih emang. Jadi memang sebenarnya dari sekarang pas kita sekolah ya, udah tahu lah ya, kita strength-nya di mana nih, bagusnya di mana, suka gambar misalnya, atau bagus di digital, online, editing, betul, bisa masuk di kafe kayak gitu kan. Nah, dan kerjaan tuh kan sekarang nggak konvensional ya Kak, nggak monoton yang harus dokter gitu kan, pilot gitu ya, yang dulu ya anak-anak yang kalau mau jadi sekarang kan you can be apa ya, anything, right? Bisa jadi macam-macam profesi, content creator, digital marketer, what else? Yang Kak Fama apa nyebut ya kalau Kak Fama? Apa? Aku? Posisi profesinya? Aku lebih ke commercial operation. Tuh kan, it's something like people never thought before kan? Yes. Dan ini ya game online or something? Aku commercial operation, jadi basicnya aku ngurusin sponsorship dari tim e-sport, salah satu tim e-sport di Indonesia. Gitu. Makanya ini kan kerjaan yang kalau kita like turn back time nggak tahu ya Kak? Ya betul, nggak tahu, nggak akan ada gitu kerjaan kayak gini. Right? Kayak sekarang, dan ini jadi pemahaman. Tapi di luar itu ya Kak, menurut aku, kalau aku pribadi ya Kak Fama, ini my thoughts, bahwa kemampuan berkomunikasi ya, basic kayak gitu, kemampuan berkomunikasi, bahasa asing kalau mungkin bisa, terus apalagi ya, attitude. Jadi kayak kalau bicara yang basic ini menurut aku itu yang penting juga sih. Mau jurusannya apapun,
kalau teman-teman punya komunikasi yang baik, I mean public speaking ya, the way you talk, the way you menyampaikan apapun itu, bisa bahasa asing, terus sama etos kerja, attitude ya, itu penting banget. Jadi mau jurusan apapun, aku rasa itu kepake sih. Kalau Kak Fama ada tambahan nggak? Basic things yang mungkin, atau basic skills yang teman-teman harus punya mau jurusan apapun. Oke, aku berkaca dari diri aku sendiri Oke. ya, masuk jurusan hukum. Sebenarnya kalau misalnya dari field kerjanya itu udah jelas berbanding terbalik banget gitu. Dengan yang sekarang. Nggak Oke. ada korelasinya lah sama Yoi, sekali yoi. gitu. Cuman satu hal yang aku pelajarin di jurusan hukum yang sampai sekarang kepake banget, even di kehidupan sehari-hari atau mungkin di kehidupan pekerjaan juga nih, itu lebih kayak ke kemampuan aku analisis sama untuk critical thinkingnya, sama ya kalau misalnya untuk ngobrol itu bisa diolah lah ya sama siapa Oke, aja oke. gitu. Jadi Critical kayak thinking, nice ya. ya benar-benar karena itu ngefek banget sih di aku. Jadi aku bisa pikir cepat banget gitu, cari solusi. Kira-kira kalau misalnya kayak gini ternyata nggak works, aku bisa langsung cepat cari solusi lain kayak gitu sih. Oke, wow, nice. Jadi itu yang bisa kita istilahnya masing-masing punya pendapat kan. Jadi teman-teman bisa pahamin kalau mau jurusan apapun, tapi tadi kalau mungkin public speaking, critical thinking, Yes. what else? Nah, kalau aku baca ya di sini, Kak Fama, ini menarik nih. Skill yang harus kita punya di 2022. Apa tuh? Selain yang kita sebutin, dan yang kita sebutin ada juga loh. Berpikir kritis ya, negosiasi, service orientation, kecerdasan emosional. Oh, this is good. Beneran. Guys, ini yang aku sebut ini kayak kecerdasan emosional tuh kayak kita, I don't know, ini nggak diajarin di buku sih. Ya, betul. Based on experience, how we treat people is really important ya. Gimana kita memperlakukan orang lain, bekerja dalam tim ya. Ini tuh yang aku rasain. Oke, aku nggak dapetin dari buku, tapi I got it from my mama and dad, you know. Kayak dari rumah memang diajarin bahwa oh ya kalau ketemu orang salam ya, nggak boleh sombong, nggak boleh ini, harus rendah hati. Dan ini nih ternyata bisa kepake ya buat kerja ya. Banget sih. Kak Bama ngerasa nggak sih bahwa etos kerja itu kadang secara nggak langsung kita tuh dibentuk dari rumah loh. Dibentuk dari rumah dan mungkin keadaan sekitar juga ya. Oke, Nggak cuma oke. dari rumah Ya, aja sih ya, kalau oke. misalnya menurut aku. Aha. Karena kalau misalnya bisa dibilang generasi aku nih, Ya, milenial gitu, itu cenderung emosian juga kan ya, nggak bisa menahan emosi. kebentok nih. Jadi emang Yoi. apa sih namanya, harus banyak belajar juga sih Banget. untuk apa tadi, emosional Kecerdasan apa ya, emosional ya, untuk- kecerdasan emosional. Iya, tapi aku yakin kok orang makin wise karena mereka makin punya banyak pengalaman, makin banyak bertemu orang ya, makin banyak belajar, pasti makin wise. Ya, jam terbang. Iya, jam terbang. Ya, itu aku yakin banget ya. Kalau teman-teman gimana ya biar bisa di level itu ya, jam terbang. Memang nggak bisa bohong sih. Betul. Emang harus banyakin experience lah mumpung masih muda. Ya kan? Exactly. And then kemampuan beradaptasi, membuat keputusan, sama kayak tadi critical thinking, kreativitas ini juga penting. Kreativitas. Ngomongin kreativitas. Menurut Kak Fama, kan ini kerjanya sekarang MUA itu I mean like it's art, you know, ya, seni kan. Sekarang juga di dunia digital, startup gitu. Seberapa penting menurut Kak Fama kita punya kreativitas dalam bekerja? Penting. Aha. Sangat penting. Even kerja di field yang nggak mengenai kreatif pun harus tetap bisa kreatif. Nice. Ya. Kayak misalnya kayak gini tiba-tiba Ya, diundang jadi narasumber gitu kan ya. Last Itu kan minute harus ya. kreatif ya. Oh, Otak kita bukan lagi. berpikir harus secara cepat Bukan menjawab lagi. pertanyaan kayak gimana nih kayak gitu. Beda. Oke. Terus Nice. ya harus jago improve lah kayak Iya, gitu. iya. Di apapun fieldnya, maksudnya apapun lah jurusan kamu. Tapi ini ya menurut gua semakin gimana kita mengasah kreativitas itu tuh semakin kita banyak baca, semakin banyak istilahnya melihat, mendengar, itu tuh ngebantu banget. Kalau aku pribadi, aku semakin kreatif ketika aku banyak nonton film, banyak nonton jurnal atau nulis sembarangan aja, denger musik. Kalau Kak Fama gimana mengasah kemampuan kreativitasnya biar tetap
bisa insightful, knowledgeable gitu? Lebih banyak riset sih. Oke. Kalau misalnya aku biasanya kalau udah suka akan sesuatu gitu ya, pasti aku bakalan bener-bener fokus, cari tahu. Wah pokoknya ribet banget deh kayaknya. Kalau misalnya nggak cari tahu tuh aneh banget gitu rasanya. Jadi emang harus dipancing juga sih. Mungkin banyak baca buku juga, tapi somehow baca buku emang nggak work sih di aku. Nggak semua orang bisa. Betul, ya. Tapi nonton juga bisa loh. Nonton juga bisa, mungkin ngobrol. Ngobrol. Cari insight dari teman-teman. Ngobrol, gitu. Nonton, chatting. Chatting bisa juga sih. Social media juga bisa jadi sumber inspirasi, tapi tergantung kita loh menggunakan sosmednya buat apa. Karena banyak orang yang akhirnya tadi kan obrolan aku sebelum kita podcastnya ada juga beberapa obrolan bahwa kadang sosmed itu juga bukan malah bikin kita kreatif, malah bikin kita insecure. Tergantung kita ngefilternya sih. Nah, right? Tergantung kita apa yang mau kita lihat dan gimana kita. Sebenarnya ada mute dan block, right? Yes. So you can do that. Segampang itu kok filter, tinggal pencet. Kalau mantan? Hah? Di block? Enggak. Ya apa? Enggak se-childish itulah. Blok mantan. Kan soalnya segala sesuatu itu pasti jadi bahan pelajaran lah untuk bukan depannya. Mantan, alumni. Alumni apa nih? Alumni jurusan yang pernah bersama gitu. Oke. Jurusan harmoni maksudnya kan ke kota gitu. Alright. Oke, nice. Kak, kita masih ngomongin soal bagaimana kerja yang nggak sesuai passion atau nggak sesuai jurusan ya. Nah, kalau Kak Fama sendiri kan tadi kan dibilang bahwa hukum, terus tiba-tiba ke MUA, terus sekarang ke startup gitu. Ini kan terjadinya organik ya, maksudnya natural gitu, atau memang dikenalin temen, gimana bisa masuk ke ranah yang berbeda ini? Oke, sebenarnya awalnya aku nggak tahu banget gitu soal startup tuh apa sih, kayaknya semua kantor sama aja gitu. Baru kenal istilah startup gini-gini juga pas aku baru awal kerja. Jadi aku kerja di salah satu aplikasi gitu, dia kantor aplikasi gitu. Isinya itu tentang beauty semuanya. Dan aku di situ in charge untuk megang talent in house-nya yang which is kayak sekitar 500 orangan. Talentnya? Yes, untuk ngisi aplikasinya itu. Aduh. Nah, banyak banget. Banyak banget emang. Terus, tapi dari situ sih jadinya aku belajar gitu. Gila, megang 500 ternyata susah banget ya, 500 orang. Nah, dari situ berkembang. Mungkin dari megang kontennya, jadi aku lebih hatam juga kan. Jenis-jenis konten, terus abis itu kita kira-kira konten apa sih yang works, apa sih yang enggak, kayak gitu. Banyak banget deh belajar pokoknya. Oke. Tapi apapun tadi ya jurusannya, kalau kita punya passion, punya istilahnya memang keinginan buat mendalami ya, akan learning by doing. Yes. Right? Walaupun kita nggak kuliahnya itu. Iya, betul. Tapi that's what happened to me actually. Kalau I'm a TV journalist, aku nggak punya background sama sekali soal jurnalis at all, like nulis segala macem. But once gue jump into this water and then at first memang agak oh god, tau kan Kak? Kaget. Apa nih, gimana nih ya? Dan sorry to say, I was just like bego gitu. Aduh bego gitu. Aduh nggak bisa deh, kena marah. Tapi by the time, karena learning by doing, jadi kayak kuliah lagi tapi dibayar. Yes, betul. That's what happened kalau gue ya. Jadi gue kayak kuliah lagi tapi dibayar. Jadi gue tiap hari belajar gimana wawancara, bikin berita segala macam, dan akhirnya ngerasa malah menurut gue itu yang paling bagus sih Kak. Learning by doing tuh the best way to learn. Ya, karena di sekolah nggak pernah diajarin kan kalau yang kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya kadang kalau diceburin langsung tuh ya, lebih gampang lah belajar, lebih gampang beradaptasi juga. Mau nggak mau kita langsung gitu kan. Tadinya juga aku nggak jago sih nulis tuh. Kan as content creator ya, nggak cuma kita bikin video dan apa segala macam, kita juga harus ngomong kayak gitu. Itu juga aku tadinya nggak fasih banget, cuman selama itu mau nggak mau kan akhirnya. Jadi mau nggak mau belajar gitu. Dan kepake sampai sekarang. Bener. Oke, nah kalau kita bisa ini kan udah berapa menit lagi nih udah bang, sedikit lagi. Sayang banget. Sayang banget. Jadi kalau aku bisa conclude ini kayak wrap up lah.
istilah apapun yang kita bahaskan hari ini adalah bahwa selama kalian punya kemampuan tadi, bahwa kalian percaya sama diri sendiri, tahu strength-nya apa, terus kerja keras ya, tidak gampang nyerah. Betul. Dan juga ngelihat peluang, link teman-teman, itu kalian pasti bisa di bidang apapun ya. Jadi mau jurusan apapun ya, itu sesuai ya, nasib orang beda-beda. Tapi percayalah bahwa nggak kerja dengan jurusan yang sama, itu bukan masalah, right? Yes, That bukan masalah happened sama sekali. as well to Fama. Kak Fama mau sampein apa untuk anak-anak muda di luar sana? Kalau aku mau nyampein buat yang mungkin udah kerja dan merasa aduh menyesal nih ya gitu. Karena kalau misalnya yang belum berkecimpung gitu, kayaknya masih belum terlambat gitu. Kalau untuk teman-teman mungkin yang struggling nih, merasa jurusan aku sebelumnya gitu kan gak sesuai nih sama kerjaan sekarang, jangan disesalin. Jangan disesalin, karena kalau misalnya yang sebelum itu nggak terjadi, ya nggak mungkin sekarang kamu bisa jadi seperti yang sekarang gitu intinya. Kayak gitu sih kalau misalnya aku. Ya jangan sesali masa lalu lah, karena masa lalu itu ngebentuk kita sampai jadi yang kayak sekarang. Gitu. Malah menurut aku ya, apapun yang terjadi baik buruknya di masa lalu, itu pembelajaran ya. Yes. Because we don't define as we used to be, you know. We were used to be like, kita bukan orang yang dulu. Yang penting tuh kita yang sekarang. Yes, ya. betul. Kalau yang dulunya mungkin kurang bagus, perbaikin. Ya. Harus, karena life lessons itu emang benar-benar yang harus banget kita keruk deh sebanyak-banyaknya. Dapat ujian ya, masalah atau apalah sebutannya, sebenarnya itu tuh kayak buat kita lesson ya, buat kita level up, right? Yes, untuk preparation juga. So make sure kalian kalau punya masalah jangan takut, hadapin santai, nanti kalau udah selesai pasti kalian happy. Yes, kalau betul. Kalian tetap berjuang. Pasti akan ada hikmahnya di balik situ. Exactly. Kak Fama, makasih loh. Oke. Ada obrolan kita makasih yang juga. Sangat kekinian ini, dan masalah-masalah pribadi yang dihadapi semua orang. Somehow banyak banget sih emang you yang know, right? Okay. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman, ini kampanye aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, dan ini value-nya luar biasa, sama sekali yang harus kita punya ya dalam hidup, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini value yang kalau lo renungin, oh God gitu ya, very beautiful, dan memang harus kita punya sebagai masing-masing pribadi. Nah, Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera melalui Konvensi Rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi, dan RI. Dan cara daftarnya gampang sekali, tinggal ke konvensirakyat.com. Terus untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa ke website partaiPerindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita pilih pemenangnya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo ya. Nanti kita umumin di sana. Dan terima kasih Kak Fama atas insight-nya ya. Sukses untuk karirnya, dan tetap selalu menjadi berkat untuk banyak orang ya. Dan tentunya semoga apapun yang kita obrolin bisa menambah teman-teman ya insight-nya, bagaimana melihat dunia kerja, sekolah, kuliah dari berbagai perspektif, karena kita pasti pengen yang terbaik buat semuanya, dan yang tahu yang terbaik buat kalian ya diri kalian sendiri ya. Kadang si A bilang apa, si B bilang apa, ya you decide. Tapi ingat, apapun yang kalian lakukan punya tanggung jawab, karena kita nggak hidup sendiri ya. Ada orang-orang di sekitar kita yang memang harus kita hormati, hargai. Alright, so terima kasih untuk juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia Sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Herjuno Syaputra signing out. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu.
tuntaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengan